Yesus Tuhan, terima kasih dalam segala keadaan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru. Kehidupan waktu berlimpah maupun kurang, haleluya. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang.
datang bersyukur Tuhan pagi hari ini karena Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat pimpinanmu sepanjang minggu ini, penyertaan-Mu Tuhan, kekuatan yang selalu Kau nyatakan bagi kami, sehingga kami pagi ini kami boleh datang dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang penuh sukacita, semuanya karena anugerah-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah ibadah kami pagi ini, di tengah pelayanan kami Tuhan. Kami percaya jika Roh-Mu bekerja, sesuatu akan terjadi di tempat ini. Pemulihan akan terjadi di pelayanan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah disembuhkan, yang tidak berpengharapan dijamah di dalam nama Yesus, sehingga mempunyai kelegaan bersama dengan Tuhan. Berkat yang solid Bapa yang ada di hadapan-Mu, biar Kau urapi dia lebih dahsyat lagi, di kesehatan selalu, di pertolongan selalu, apapun yang dia gumuli. Oh Tuhan, tolong Kau buat berhasil Bapa. Oh Kau juga tolong pastinya Tuhan, Engkau terus Bapa, Engkau membungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka tetap semakin dewasa, semakin kuat dalam Tuhan. Engkau berkati para pemain musik Tuhan, biar masa depan mereka cerah di hadapan Tuhan, dan studi mereka berhasil, apapun yang dicita-citakannya. Tuhan Yesus menyertai. Berkati juga yang bawakan firman-Mu Tuhan, biar firman hari ini Tuhan merupakan satu rema dalam hidup kami, dan Kau boleh dibangkitkan bersama dengan Kristus di penghujung tahun 2025 ini Tuhan. Kami juga berdoa buat yang bawa persembahan Tuhan, tubuh kembangnya kami persembahkan kepada Tuhan, biar dia menjadi anak kesukaan Tuhan. Semuanya jemaat yang sudah hadir Tuhan, bahkan masih di perjalanan, bahkan mengikuti live streaming, Tuhan rawat di dalam nama Yesus, sehingga kemuliaan-Mu turun di tempat ini, dan pelayanan kami menjadi pasti di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi shalom bagi jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Semua karena kemurahan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini kita mau bersuka cita lebih lagi dalam Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Kita mau angkat satu pujian, nyatakan bahwa Tuhan yang ajaib. Haleluya. Ajaib, Tuhanku ajaib.
kita. Amin. Semangat puji nama Tuhan sekali lagi. Amin. Mari saya undang jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab kami tahu Kau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan Tuhan isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar lewat firman-Mu Tuhan, hati kami diperbaharui. Haleluya. Kadang-kadang kami Tuhan tidak mengerti setiap rancangan dalam kehidupan kami Tuhan yang Kau berikan. Tapi kami mau percaya Tuhan Yesus, Kau Allah yang menyediakan. Haleluya. Haleluya. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Katakan pertolonganku, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu.
kepadamu, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang mengerti apa yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu. Kami merasakan kebaikan demi kebaikan yang selalu Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami sudah meninggikan Engkau dan sebentar firman-Mu akan ditabur. Dengan firman-Mu yang akan kami dengar menguatkan kami, mengubahkan kami, dan memuaskan hati kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk berdiri saudara. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat beribadah di gereja kita. Kita sudah masuk ke minggu yang ketiga di bulan November ini. Puji Tuhan. Mari kita buka kitab kita yang terambil dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Hanya satu ayat saja. Ya, Amsalnya yang keempat. Iya, 23. Karena satu ayat saja saudara, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Amsal 4 ayat 23, kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pemulihan hati. Sekali lagi adalah pemulihan hati. Kita akan memasuki hari Natal, tinggal beberapa minggu lagi saudara. Kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi untuk memasuki Natal itu bukan hanya sekedar euforia, bukan hanya sekedar kesenangan. Kita beli baju baru, beli celana baru, beli sepatu baru, semua baru, bukan. Inti dari makna kelahiran Yesus adalah bagaimana Tuhan bisa memulihkan hati saudara sehingga hati saudara lebih baru lagi, sehingga hati saudara dipulihkan, sehingga hatimu diperbaharui lagi oleh Tuhan. Dan ketika engkau masuk ke dalam hari Natal, sudah tidak ada lagi sakit hati, sudah tidak lagi ada iri hati, sudah tidak ada lagi kebencian, sudah tidak ada lagi hal dendam yang engkau simpan saat itu. Oleh sebab itu, saudara, kita membutuhkan pemulihan hati yang kita inginkan saat ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, manusia itu seperti pohon. Manusia itu saudara seperti pohon. Kalau pohon itu yang terlihat biasanya kalau kita lihat adalah daunnya, batangnya, atau buahnya. Tapi ada yang tidak terlihat, yaitu adalah akarnya itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat pohon yang besar, wah daunnya lebat, batangnya besar, buahnya banyak. Tetapi kita tidak melihat akarnya, karena akarnya itu tersimpan di bawah tanah, di dalam tanah. Akarnya itu tersembunyi. Manusia itu saudara, yang terlihat adalah bagaimana perbuatan dan perkataannya oleh banyak orang. Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itu yang menajiskan orang. Yang dilihat oleh orang saat ini adalah bagaimana perkataan dan perbuatanmu. Matius berkata, apa yang keluar dari dalam mulutmu itu yang berasal dari hati, dan itu yang menajiskan orang. Ya. Tetapi ada hal yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh orang, yaitu adalah pikiran dan motivasi hati saudara. Pikiran itu hanya kita sendiri yang mengalaminya itu. Apakah pikiran kita saat ini sudah terpusat kepada Yesus, atau pikiran kita kemana-mana? Kita ke gereja nih,
kita ibadah, tapi pikiran kita kemana-mana. Ke utang lah, cicilan lah, besok mau ngapain lah, banyak ada masalah. Pikirannya ke masalah. Sehingga ketika kita ibadah, kita tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam hati saudara. Yang kedua adalah bagaimana motivasi hati saudara. Motivasi itu adalah semangat, dorongan yang kuat dalam hatimu. Apakah tahun ini engkau ingin lebih baik lagi dari tahun kemarin? Apakah tahun ini hidupmu ingin dipulihkan dari tahun kemarin? Apakah tahun ini engkau benar-benar mau bertobat dengan sungguh-sungguh? Atau sama saja seperti tahun-tahun kemarin yang masih hidup di dalam dosa? Maka hari ini Tuhan ingin kita, sebelum kita memasuki bulan Natal, sebelum kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, maka Tuhan inginkan saat ini adalah ada pemulihan di dalam hatimu. Amin. Kami ini di Jakarta Utara sedang heboh-hebohnya karena salah satu sekolah di Jakarta Utara kemarin terjadi ledakan. Dan yang melakukan ledakan itu adalah muridnya itu sendiri. Kemarin kami setiap hari selalu kepala sekolah itu dikumpulkan untuk membahas ini di SMA 72 daerah Kelapa Gading. Saudara, ya, pelaku atau orang yang melakukan tindakan ini itu adalah muridnya sendiri dari sekolah itu. Ya. Diduga dia terjadi perundungan atau bully oleh teman-teman. Bahkan dia sudah menyiapkan 7 bom, saudara. 7 bom dia sudah siapkan, 4 yang meledak. Ada bom yang pakai remote. Dari jauh dia bisa remote itu bom. Bomnya ini isinya paku besi di dalam bom itu. Ya. Bahkan dia bawa senapan mainan. Di senapan itu dia tulis ada 2 orang yang melakukan pemboman di Amerika. Bagaimana anak ini mengalami tekanan hidup yang berat karena apa? Karena tidak ada orang yang mau membalut sakit hati yang dia miliki, membalut kebencian yang dia miliki, dan tidak ada pemulihan, sehingga dia ambil jalan keluar. Saya harus melakukan pemboman di sekolahnya sendiri. Dia lakukan ledakan itu. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka pagi hari ini Tuhan rindu supaya hati kita itu mengalami pemulihan. Jangan lagi ada keinginan atau kepahitan yang saudara simpan sampai saat ini, dan itu menghalangi berkat Tuhan. Ada masalah dalam keluargamu dengan orang tuamu, engkau masih simpan kepahitan, kebencian, tidak bisa mengampuni, itu menghalangi berkat Tuhan. Ada masalah dengan saudaramu, ya, engkau benci dengan dia, saking bencinya tidak mau ketemu, tidak mau komunikasi, itu menghalangi berkat Tuhan. Jangan sampai hatimu yang penuh dengan kepahitan saat ini seolah-olah engkau tidak punya masalah dengan hati, tetapi engkau menyimpan dendam dan kebencian, dan itu menghalangi berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara saat ini. Maka hari ini Tuhan ingin supaya hatimu dipulihkan. Amin. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah jangan menyimpan dosa. Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Hati adalah perbendaharaan atau perpustakaan kalau kita kenal saat ini, yang menyimpan hal yang baik dan menyimpan hal yang buruk yang kita terima dalam pikiran, sewaktu-waktu akan keluar dalam perkataan dan perbuatan. Jadi kalau orang perbuatannya tidak baik, berarti perbendaharanya gak baik. Kalau orang mulutnya gak baik, berarti hatinya juga gak baik. Oleh sebab itu, maka Tuhan ingin supaya kita tidak menyimpan kotoran-kotoran di dalam hati ini, tidak
menyimpan sampah-sampah yang ada di dalam hati kita. Sama seperti piring yang kotor. Ya. Piring yang kotor, saudara tumpuk di wastafel, nantilah tanggung. Nanti siang makan lagi. Siang makan lagi, tumpuk lagi. Sore makan lagi, tumpuk lagi. Lama-lama piring kotor itu makin lama makin menumpuk. Tidak ada usaha dari saudara untuk membersihkan pikiran itu, membersihkan piring itu, lama-lama menumpuk. Kalau sudah menumpuk, maka orang akan disalahkan. Kenapa gak kau cuci piring ini? Piring numpuk begini gak kau cuci? Malas sekali kau. Ada kerjaanmu. Padahal dia yang menumpuk piring itu, dia gak mau cuci. Habis makan, tumpuk. Habis makan, tumpuk. Habis makan, tumpuk. Habis makan, tumpuk. Inilah saudara, kalau kita masih menyimpan kotoran-kotoran dalam hati kita. Kita masih menyimpan dosa. Sehingga kita tidak melihat ada Yesus dalam hidupmu saat ini. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, ia akan disayangi. Beruntung di sini artinya saudara akan dibuat menjadi makmur. Segala usahamu berhasil mendatangkan berkat dalam hidup saudara. Amsal berkata demikian. Maka untuk mengalami pemulihan hati, jangan simpan dosa. Akuilah dosamu di hadapan Tuhan dan biarkan Tuhan mengubahkan hidup saudara. Biarkan Tuhan mengampuni segala dosamu dan memperbaharui hati saudara menjadi hati yang baru, hati yang kudus, dan hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Amin. Saul ini adalah seorang raja bangsa Israel, pilihannya Tuhan. Ya. Pilihannya Tuhan. Dia dipilih, bukan orang sembarangan. Tapi satu ketika firman Tuhan berkata kepada Saul, Saul, engkau akan menang melawan beribu-ribu, tetapi Daud akan menang melawan berlaksa-laksa. Ketika Saul mendengar hal itu, sangat marahlah hatinya. Dia tidak bisa terima ada yang lebih hebat dari dia. Dia tidak bisa terima ada yang bisa mengalahkan lebih banyak pasukan musuh daripada dia. Dia tidak bisa menerima ada yang menggantikan dia. Maka hati Saul menjadi marah dan dia mengancam akan menangkap dan membunuh Daud. Kalau hati kita masih diselimuti oleh dosa, kita tidak akan bisa menerima semua hal yang baik yang dilakukan oleh orang lain. Maka yang pertama, jangan menyimpan dosa. Amin. Yang kedua, jangan menyimpan kemarahan. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang kedua, agar Tuhan pulihkan hatimu adalah jangan simpan amarahmu, pendam amarahmu. Efesus berkata, marah jangan buat dosa. Bagaimana marah jangan buat dosa? Biasanya kalau orang marah itu, maka nyambung dengan dosa. Marah, mulutnya keluar semua kata-kata kotor, kata-kata kasar, ya. Marah, tapi jangan beri kesempatan kepada iblis. Bahkan marah, jangan sampai matahari terbenam, jangan sampai lewat hari, selesaikan masalah. Artinya saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, ya sama saja, jangan marah. Ya. Kadang-kadang kita marah karena kebenaran, itu tidak bisa marah karena kebenaran. Ya marah saja. Ya. Tetapi jangan jadikan itu menjadi kebiasaan dalam hidup saudara.
jadinya marah-marah. Oleh sebab itu saudara, jangan biarkan iblis membuka celah dalam hati saudara sehingga membuat saudara itu mengalami hati yang panas, mengalami hati yang kebenci dan kesal kepada orang lain, ya. Mengalami hati yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, yang membuat saudara marah, membuat saudara naik darah. Dan firman Tuhan katakan, janganlah engkau beri kesempatan untuk iblis sehingga marahmu semakin hari semakin meningkat. Biasanya kalau orang marah, itu dia akan benci dengan orang itu. Tidak ada orang marah senang sama dia. Enggak. Kita biasanya benci, nggak mau ketemu, nggak mau komunikasi, nggak mau ada hubungan apapun. Kita blokir WhatsApp-nya, blokir medsosnya, semua. Kalau orang sudah benci, lama-lama dia apa? Sakit hati. Bisa itu marah, sakit hati sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau orang sudah sakit hati, lama-lama dia akan menyimpan akar pahit. Sama seperti pohon tadi. Ya, kita tidak bisa lihat akar dari pohon itu. Kita hanya bisa lihat daun, kita hanya bisa lihat batang, kita hanya bisa lihat buah yang kelihatan dari luar, seolah-olah pohon itu bagus. Tapi ternyata akarnya yang di dalam busuk. Mungkin saat ini kita juga seperti itu, seolah-olah kita adalah orang yang benar. Kita melayani, kita datang ke gereja setiap minggu, kita baik sama orang, tapi akarnya busuk. Tapi hati kita masih busuk. Hati kita masih menyimpan kepahitan dan dendam kepada orang lain. Hati kita masih menyimpan kebencian kepada orang lain. Seolah-olah kelihatan benar, seolah-olah terlihat seperti pohon yang bagus, tapi ternyata akarnya itu keropos. Tuhan tidak menginginkan saudara terlihat bagus, tapi hatimu busuk. Tuhan ingin sekarang memulihkan akarnya, hatinya dulu dipulihkan, sehingga dari dalam engkau terlihat benar, dan dari luar engkau juga terlihat benar. Hari ini, kalau saudara menyimpan amarah kepada siapapun, maka selesaikan. Amin. Jangan tunggu dia yang bilang, wah Pak, kan dia duluan yang buat salah. Gak mau, saya gak bisa terima. Mulai dari dirimu sendiri bilang, maafkan saya, ampuni saya. Ya kalau dia gak tergerak, mau sampai kapan saudara? Maka yang kedua, jangan simpan amarah. Yang terakhir adalah jangan simpan akar pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Yang ketiga, agar Tuhan memulihkan hidup saudara, memulihkan hati saudara, jangan simpan akar pahit. Apa itu akar pahit? Akar pahit adalah kebencian yang begitu mendalam dari hatimu, yang engkau telah simpan dalam waktu yang lama, dan engkau tidak mau membuka hati untuk mengampuni orang yang kau benci saat ini. Tapi firman Tuhan katakan, jauhkanlah, jangan tumbuhkan akar pahit, karena itu akan menumbuhkan kerusuhan dan akan mencemarkan banyak orang. Karena orang yang penuh dengan kepahitan, dia sulit mengampuni, suka menghakimi, suka menfitnah, dan selalu membuat keributan, pertengkaran, dan mencemarkan banyak orang. Orang yang menyimpan akar pahit adalah orang yang meminum racun sambil mengharapkan orang lain juga mati keracunan. Itu akar pahit. Ya. Akar pahit itu adalah celah paling utama bagi iblis untuk masuk ke dalam hidup saudara. Beberapa kali saya melakukan pelepasan
akar utamanya itu bukan karena dia menyimpan jimat. Akar utamanya itu bukan karena dia menyimpan barang dari orang pintar. Akar utama, berapa kali kami melakukan pelayanan pelepasan, akar utama adalah dia punya kepahitan. Punya kepahitan. Sehingga iblis itu masuk ke dalam hatinya, menguasai hatinya dan mengambil alih hati. Bukan karena orang pintar, saudara. Bukan karena dia pergi ke dukun. Itu faktor nomor 2, nomor 3. Faktor nomor utama pertama itu adalah dia punya akar pahit, kepahitan, kebencian. Jadi sebelum kami bakar yang disimpan yaitu kami pulihkan dulu hatinya. Kami doakan dulu supaya dia bisa mengampuni orang yang dia benci. Baru bakar. Bukan itu penyebab utamanya. Penyebab utamanya dari hati saudara tidak mau mengampuni orang lain. Masalah orang Kristen zaman sekarang adalah tidak bisa mengampuni. Kita gampang bicara tentang kasih. Kita gampang bicara tentang sukacita. Kita gampang bicara tentang berkat. Tapi sangat sulit kalau kita berbicara tentang forgiveness, pengampunan. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata, ampunilah kamu atas kesalahan orang lain, karena aku sudah terlebih dahulu mengampuni kesalahanmu. Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kesalahan saudara. Maka kita tidak punya hak untuk menyimpan kesalahan orang lain. Kalau engkau mau dipulihkan, kalau engkau mau Natal ini penuh dengan sukacita dan sejahtera, maka lepaskan akar pahit dalam hati saudara. Aku punya kepahitan sama orang tuaku sudah 5 tahun, 10 tahun. Aku tidak pernah telepon. Dia berbuat jahat kepadaku. Maka tahun ini jadikan Natal tahun ini yang istimewa. Ada pemulihan dengan keluargamu. Amin. Ada pemulihan dengan saudaramu. Ada pemulihan dengan teman-temanmu yang kau benci saat ini. Atau ada pemulihan dengan orang-orang gereja yang mungkin saat ini kau benci saat ini. Kalau pemulihan itu terjadi, maka berkat Tuhan pun akan mengalir dalam hidup saudara. Atau pemulihan dengan suami istri, ya kan? Siapa tahu istri itu saat ini sedang menyimpan kebencian sama suaminya, kelihatannya aja baik, tapi dalam hati, ya kan? Siapa tahu? Silakan saling curhat lah berdua. Ya. Ya siapa tahu istri saya juga begitu kalau, iya kan? Siapa tahu, kan kita nggak tahu sebagai suami kalau dia nggak ngomong, ya kan? Saudara lihat kasus yang sekarang terjadi, ya ada artis terkenal tiba-tiba bercerai dengan suaminya karena selama ini dia simpan kebencian dengan suaminya, dia luapkan, akhirnya pisah. Maka hari ini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita rindu, kita memasuki hari Natal yang sebentar lagi, maka mulailah hari ini alami pemulihan dalam hati saudara. Amin. Kalau saudara tidak ada pemulihan, Natal bulan depan itu terasa semu. Terasa seperti ya perayaan biasa-biasa saja. Setelah Natal balik lagi. Setelah Natal ya kembali lagi benci lagi dengan orang itu. Hanya sementara di Natal ini kita lupakan sementara. Masuk lagi bulan Januari, ingat lagi orang itu, benci lagi, dendam lagi, pahit lagi sama dia. Selesaikan sekarang, pulihkan sekarang. Maka Tuhan juga akan menolong hidup. Amin. Amin. Buat firman Tuhan, biarlah hari ini kita mengalami pemulihan hati yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari kita berdiri.
tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah, walau dosaku merah bagai kesumbar, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Tidak akan menjadi cara yang baik. Kau melupakan diri, lupakan diri. Kau ingat adalah debu, tetapi kau mengingatnya. Tetapi kau mengingatnya. Tidak dapat oleh di hadapan tak menghapus karena mampu. Dari kitab kehidupan, dari kitab kehidupanku, kenapa di hadapan Bapaknya, Allah yang tiada meninggal segala kesalahanku yang telah ampuni. Walau dosaku merah, walau dosaku merah bagai kesumbar, Saudara Tuhan, pagi hari ini Tuhan menginginkan mengalami pemulihan hati di hadapan Dia. Sebelum kita memasuki Natal tahun ini, pulihkan hatimu, lepaskan segala kebencian, lepaskan segala kepahitan dan sifat hari ini. Berikan pengampunan, ampuni orang yang bersalah kepadamu, dan biarkan Tuhan hari ini memulihkan hidup saudara. Jangan simpan dosamu. Kembalilah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini, saudara yang rindu dipulihkan, mari yang datang. Biarkan Tuhan masuk memulihkan hidup saudara hari ini. Dan Dia rindu hadir bagi saudara pada hari ini. Haleluya. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahan yang telah
kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Engkau masuk dan hadir di dalam hati kami. Kau memulihkan hati kami Bapa. Hati yang keras hari ini Tuhan akan lembutkan. Hati yang menyimpan akar pahit Tuhan hari ini Kau lepaskan itu semua. Kami mau mengampuni orang yang bersalah, yang telah menyakiti hati kami. Hari ini Tuhan, kami tidak mau berkat terhambat karena kepahitan yang kami simpan. Maka hari ini Tuhan, kami mau melepaskan itu semua. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada Yesus. Kami mulai hidup di dalam kebenaran. Kami tidak mau menyimpan dosa. Dan hari ini kami mau merendahkan diri, menguasai diri kami, agar amarah kami cepat padam. Kami tidak cepat marah, tapi Tuhan memberikan kami kerendahan dan penguasaan diri. Terima kasih buat setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan hati kami, dan kami dipuaskan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Haleluya, terima kasih hambanya. Oh, sungguh firman Tuhan yang sangat menyentuh setiap kita, amin. Siapa yang tersinggung oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Artinya kalau tersinggung Bapak Ibu, Tuhan Yesus berbicara lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Amin. Haleluya. Biarlah kiranya setiap kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Haleluya, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita satukan hati kita. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik Tuhan. Kau yang mengerti setiap hati pemikiran kami Tuhan Yesus. Kau yang tidak membiarkan kami Tuhan untuk terus merasakan kemarahan di dalam hati kami. Kau yang memberikan kelembutan hati bagi kami Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur juga Tuhan, kalau kami boleh bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Semua anak kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami. Sementara kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Mari berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi
pujian penyembahan dengan firman Tuhan. Mari berkati setiap hamba-hambamu yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini, pemain musik, singer, worship leader, bahkan banyak firman Tuhan. Biarlah kasih karunia, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan terus menyertai mereka kemanapun mereka berada. Tuhan memanggil lebih dahsyat, lebih luar biasa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Yesus gereja di tempat ini ya Bapa. Tuhan biarlah Kau menambah-nambahkan jiwa-jiwa dengan bilangan yang ada Tuhan, dan bertambahlah sukacita kami Tuhan untuk kemuliaan dan memuji nama Engkau ya Bapa. Berkatilah Tuhan Yesus tetangga kami kiri kanan muka belakang. Berkatilah Tuhan daerah lingkungan sekitar ini ya Bapa. Berkatilah juga bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Biarlah kuasa daripada Roh takut akan Kau bekerja di tengah-tengah pemerintahan kami. Ada damai sejahtera, ada shalom Tuhan. Kami percaya kuasa dan hadirat-Mu mengalir Tuhan. Bahkan sampai kepada bulan 12, biarlah sukacita Natal itu, damai sejahtera Allah berada di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Kami merayakan dengan sukacita dan dengan kedamaian daripada Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat Natal kami, Natal Gebesa Kakala Kapuk tanggal 6, Kedoya tanggal 7, dan Cengkareng tanggal 21. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya kuasa-Mu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah Tuhan. Engkau yang mencukupkan seluruh kebutuhan yang ada. Engkau yang mencukupkan seluruh dana yang ada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan setiap Natal yang akan dirayakan Tuhan tidak ada sekedar Natal, tapi kami merasakan sukacita, ada kuasa damai sejahtera, ada kelahiran Yesus yang berlimpah-limpah, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah kasih dan anugerah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Bahkan tim pelayanan Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memakai, Engkau yang menjagai, Engkau yang mengurapi secara khusus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Mari saudara kita akan keluar tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Ulanglah dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan selalu memberkati hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya Kau berkati.